Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita nggak akan ngelanjutin tutorialnya dulu ya, namun kita akan melakukan yang namanya problem solving gitu ya, atau penyelesaian masalah. Nah, jadi di salah satu video tentang membuat CRUD data produk, jadi ada salah satu komentar dari subscriber. Nah, beliau nemuin error nih ya, error katanya trying to get property ID underscore product of non-object. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu ini errornya apa, nah jadi trying to get property of non-object itu artinya gini nih ya. Jadi ketika kita mengakses sebuah properti pada objek ya, nah terjadi error nih ketika objeknya itu nilainya 0. Nah, ketika nilainya 0 atau nggak ada ya objeknya ya, nah terus kita paksa akses propertinya, maka akan tampil error kayak gini nih. Jadi sama halnya ketika kita mengakses sebuah array, nah ketika indeksnya itu nggak ada, maka akan tampil error. Nah ini kan objek ya, kalau array misalkan saya pakai tools Artisan Tinker ya, buat simulasi misalkan Artisan Tinker. Jadi misalkan saya punya variabel ya, misalkan array yang isinya misalkan number aja gitu, misalkan 1, 2, 3. Udah gini, misalkan saya enter ya. Nah, jadi di sini kan saya punya array ya, yang nilainya ada 3 ya. Nah, jadi ketika kita mau ngambil nilainya kan berarti kan kita harus ngeakses indeksnya ya. Misalkan array indeks ke 0. Yang 0 kan berarti kan 1 ya. Nah, jadi akan tampil error ya ketika kita mengakses sebuah array yang indeksnya itu nggak ada. Di sini kan misalkan 0, 1, 2. Karena array kan dimulai dari indeks 0 ya. Nah, ketika kita akses 3 aja gitu, 3, nah akan tampil error katanya undefined offset 3. Jadi katanya nggak ada tuh indeks 3 tuh dari array yang ini nih, yang udah kita buat nih nggak ada, makanya akan tampil error. Jadi sama aja sih kayak gitu. Jadi array, objek, properti atau yang lain juga ketika datanya nggak ada terus coba kita paksa akses ya akan tampil kayak gini. Atau misalkan kita punya variabelnya variabel misalkan array 2 ya. Misalkan array 2 yang isinya array asosiatif gitu. Biar kita bisa tampil ya, misalkan key-nya misalkan key 1 yang isinya misalkan 25 gitu misal. Gini aja saya enter. Oh, mohon maaf. Ada white space. Oke. Ada yang error. Nah, kira-kira gini ya. Jadi punya variabel R2 yang nilainya yang isinya array asosiatif ya. Nah, ketika kita akses misalkan array 2 indeks ke berapa? Indeks key 1. Nah, kalau ada maka akan tampil. Nah, kalau nggak ada maka akan error. Katanya sama. Notice ya, warning ya. Jadi katanya undefined index key 2 gitu sih. Nah, cuman karena ini pakainya Artisan Tinker ya, jadi pesannya nggak kompleks kayak ketika kita view-nya lewat web atau konsol JavaScript tadi. Nah, jadi error ini pas saya cek lagi di source code saya ya. Jadi ada yang error. Nah, errornya apa? Errornya gini nih. Jadi ketika data produknya kosong nih ya teman-teman ya, coba saya buka inspect element, coba saya pindahin dulu ke kiri ya. Jadi jangan lupa buka network. Nah, jadi misalkan saya nambahin produk baru nih ya. Nah, asumsi saya kan misalkan saya baru pakai aplikasi nih, aplikasi toko ya. Artinya kan data kan masih kosong ya. Jadi misalkan saya input nih ya, input sembarang aja misalkan produknya Indomie, terus kategorinya misalkan apa, makanan, mereknya misalkan nggak usah ya, misalkan harga beli, harga jualnya berapa misal. Nah, misalkan diskon nggak ada, misalkan stoknya 100. Nah, teman-teman perhatikan ya, jadi kalau datanya kosong, nah ini akan tampil error. Nah, error tidak dapat menyimpan data. Nah, errornya apa? Coba kita buka nih ya. Jadi status kodenya itu 500 ya, artinya internal server error ya. Jadi error kayak tadi tuh, error trying get
property of non-object gitu. Nah, jadi sama di saya juga error. Nah, pas awal-awal saya nggak tahu ya kalau ada kejadian kayak gini. Nah, jadi cara nyelesainnya gimana gitu. Jadi yang pertama kita buka dulu projectnya ya. Misalkan saya taruhnya di mana? Di sini. Misalkan saya open via Codium. Nah, ini kan jadi teman-teman ketika ada error ya usahakan jangan panik ya. Jadi usahakan coba cari dulu errornya di mana. Biasanya bahasa yang bagus itu udah nyediain tuh, maksudnya pesan errornya udah lengkap banget. Misalkan di sini kan error exception ya ada di line 82, filenya apa? Product controller. Nah, tinggal kita cek aja tuh. Misal saya buka product controller ya. Ada di line berapa? Line 82 nih yang ini. Jadi katanya yang pertama produk latest first, artinya kan kita ngambil produk pertama ya kan ya. Nah, sedangkan produk belum ada gitu. Nah, artinya kan di sini kan undefined ya, atau datanya kan null. Nah, ketika datanya null, nah terus kita akses propertinya, maka akan terjadi error. Nah, solusinya gimana? Jadi di PHP itu ada operator ya, operator tanda tanya 2 ya, atau null gitu ya. Ketika datanya null, nanti kita bisa kasih fallback gitu ya, misalkan new product. Dan new product kan artinya kan bikin objek baru nih ya. Nah, ketika objek baru diakses ID product, maka masih bisa tuh. Jadi kira-kira gini nih. Jadi kan kita akses dulu ya, ada nggak produk ya. Kalau nggak ada, kita bikin new product, artinya kita bikin objek baru gitu, objek produk. Nah, terus kita akses ID produk ya nggak masalah, soalnya kan kita udah punya objek baru. Nah, ketika kita akses ini, itu resultnya atau hasilnya kan null. Nah, ketika null kita akses ID produk nggak akan bisa, soalnya kan propertinya kan tadi nggak bisa kita akses. Jadi kalau saya reload nih ya, nggak usah di reload sih sebenarnya, karena ini kan perubahannya kan di server ya, atau di backend, jadi kita nggak perlu reload sih. Berbeda kayak ketika kita ngeubahnya di views atau di HTML, kita harus reload dulu. Jadi ketika saya simpan, nah udah bener nih ya teman-teman. Jadi kira-kira gitu tuh. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Muhammad Kak Pamungkas ya, udah ngasih masukan ya. Soalnya kan kalau nggak dikasih masukan kan kemungkinan yang lain juga nemuin hal yang sama ya. Jadi daripada saya harus ngejawab terus-terusan gitu, masih mending kan saya bikin aja satu video nah terkait problem solving error yang ini, trying to get property of non-object. Nah, kira-kira gitu. Nah, terus kayaknya ada lagi nih teman-teman selain produk, yaitu member. Jadi semisalkan saya membernya saya hapus ya. Jadi misalkan saya hapus, nah saya tambah baru nih. Tambah baru, misalkan namanya Nur Sandi, misalkan teleponnya bebas, alamatnya nggak ada. Coba saya simpan. Nah, sama nih. Soalnya apa? Soalnya kejadiannya sama. Jadi kita ngeakses properti pada null gitu ya, bukan objek. Soalnya kan objeknya kan nilainya null gitu. Ketika kita ngeakses properti pada data null ya nggak akan bisa gitu. Maka pesannya kayak gini. Jadi sekarang saya juga harus update nih member controller di baris 67. Jadi coba saya update ya, misalkan member controller di baris 67 nih yang ini. Jadi ketika member datanya masih kosong ya, kita bikin new member, bikin objek baru ya. Nah, ketika objek baru diakses propertinya kan nilainya null nih ya. Nilainya null, kita konversi nih jadi integer, maka jadi ditambah 1, 0 ditambah 1 gitu. Jadi ya 1, kira-kira gitu ya. Nah, yang ini juga kayaknya nggak perlu nih. Jadi di sini kan ketika 0 ya, 0 ditambah 1 itu kan 1 ya. 0 ditambah 1 kan udah dikonversi ke sini nih ya. Harusnya kan jadi 1. Nah, ini nggak perlu nih. Jadi kita bisa hapus saja tuh. Oke, kira-kira gini nih. Jadi yang update kan nggak ada yang perlu dirubah ya. Jadi coba saya simpan. Nah, oke nih teman-teman. Jadi gitu aja sih sebenarnya sih kita melakukan problem solving terhadap software kita atau aplikasi kita yang mengalami error. Nah, error kayak gini akan sering kita temukan ya. Jadi teman-teman ya harus terbiasa gitu ketika nemuin error kayak gini. Tinggal dianalisa aja lokasinya di mana, terus kita update. Nah, misalkan teman-teman udah stuck ya, udah mentok ya, tinggal tanyakan aja misalkan di grup atau di forum-forum ya.
nanti juga banyak sih teman-teman yang lain yang mengalami hal yang sama. Jadi saran saya jangan ragu kalau mau bertanya, sebisa mungkin saya juga akan bantu jawab ya. Nanti teman-teman kalau nemuin bug atau error kayak gini lagi, nanti teman-teman tinggal tulis saja di kolom komentar. Jadi kira-kira gitu aja sih video kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah ngasih masukan pada video saya. Harapannya semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman yang suka, teman-teman bisa klik tombol like. Teman-teman juga bisa bagikan ke yang lain ya. Dan jangan lupa biar nggak ketinggalan kalau ada video baru, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan nyalakan juga ya lonceng videonya. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.